tiga hal yang istimewa berkaitan dengan bulan Muharram ini. Yang pertama tentu adalah bulan Muharram itu salah satu di antara bulan yang haram, bulan yang dimuliakan. Terdapat di dalam surat Taubah ayat 36 yang juga dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Di antaranya beliau mengatakan bahwa salasatun mutawaliyatun minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram itu. Salasatun mutawaliyatun, 3 berturutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di antara bulan Jumada, Jumadi dan Sya'ban. Karena keistimewaan dari bulan haram inilah, maka banyak di antara umat Islam yang menjadikannya sebagai bulan yang dipenuhi hari-harinya dengan lebih banyak beribadah kepada Allah SWT, terutama adalah menunaikan ibadah puasa dan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah adanya puasa 10 Muharram, puasa sunnah 10 Muharram yang sering dikenal dengan puasa Asyura. Ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa puasa Asyura ini tidak murni berasal dari tradisi Islam. Mereka mengatakan puasa Asyura itu adalah tiruan dari tradisi Yahudi. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang di dalam riwayat Ibnu Abbas dinyatakan bahwa ketika Nabi itu sampai di Madinah, hidup di sana, melihat praktek saum Asyura yang telah dilakukan oleh kalangan Yahudi, sehingga Nabi kemudian memerintahkan kepada sahabatnya untuk berpuasa. Hadis Ibnu Abbas itu misalnya berbunyi, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinata wajadahum yasumuna yawman ya'ni Asyura. Ketika Nabi itu tiba di Madinah, beliau mendapati banyak orang-orang Yahudi melaksanakan saum hari Asyura tanggal 10 Muharram. Faqalu, mereka berkata, hada yaumun azimun wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa, karena itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Wa aghraqa ala Fir'aun, dan menenggelamkan Fir'aun serta bala tentaranya. Fasoma Musa syukran lillah, maka Nabi Musa lalu berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Nabi lalu berkata,
ana aula bi Musa minhum. Wah, saya tentu lebih utama. Akulah yang lebih utama untuk melakukan hal itu, berpuasa itu, daripada mereka. Fasamahu wa amara bisyami. Lalu Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan puasa. Dalil ini sering dijadikan sebagai dasar oleh kalangan yang mengatakan bahwa puasa Asyura itu bukan khas Islam, tetapi tradisi dan kebiasaan yang sudah dilaksanakan turun-temurun oleh kalangan Yahudi. Tetapi kalau kita melihat pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, disebutkan salah satu sebab spesifiknya, dan di dalam hadis Aisyah dikatakan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan kanat tasumu yawma Asyura fil jahiliyah, bahwa orang-orang Quraisy dulu pada masa jahiliyah sudah terbiasa berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyamihi. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa pula. Hatta fardhu Ramadan, sampai Allah mendatangkan kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian mengatakan setelah kewajiban puasa Ramadan itu tiba, man syaa fal yasumhu wa man syaa aftar. Siapa yang berkehendak tetaplah melaksanakan puasa Asyura itu, tapi siapa yang berkehendak lain silahkan juga boleh tidak melaksanakan puasa Asyura. Awal-awal puasa Asyura dalam hadis Aisyah dikatakan sebagai puasa yang terus dilakukan setiap tanggal 10 Muharram. Begitu turun kewajiban puasa Ramadan, Nabi kemudian menyatakannya sebagai bentuk sunnah. Menurut Imam Al-Qurtubi, sebagaimana dikutip oleh Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai tradisi puasa hari Asyura yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu, sebenarnya sudah diwarisi semenjak zaman Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Di dalam hadis lain secara spesifik ada riwayat yang mengatakan bahwa pada hari tanggal 10 Muharram itu adalah hari ketika Ka'bah ditutup dengan kiswah. Hadis tersebut misalnya berbunyi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah dia berkata, kanu yasumuna Asyura qabla an yufrada Ramadan. Orang-orang sudah terbiasa melaksanakan saum pada hari ke-10 bulan Muharram sebelum diwajibkannya saum di bulan Ramadan. Wa kana yawman tustaru fihi al-Ka'bah, karena itu adalah hari
ketika kiswah atau kain kiswah ditutupkan pada Ka'bah. Jadi hari ketika Ka'bah ditutup dengan kiswah. Falamma faradallahu Ramadan, ketika Allah kemudian menurunkan kewajiban puasa Ramadan, qala Rasulullah SAW, Rasul kemudian mengatakan, man syaa ayyasumahu fal yasumhu wa man syaa ayyatrukahu fal yatrukhu. Tapi siapa yang menghendaki silahkan dia puasa, tapi siapa yang menghendaki tidak puasa hendaklah dia meninggalkannya. Nah, itu adalah dua hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat Ibnu Abbas, putra dari paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib. Satunya dari Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua hadis itu nampak sekali ada perbedaan. Dalam riwayat Aisyah dikatakan bahwa puasa Asyura sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum Nabi datang. Sehingga itu Imam Al-Qurtubi meyakini, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bar, bahwa puasa Asyura sesungguhnya adalah warisan dari tradisi Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Jadi murni khas memang dari Islam, bukan merupakan tiruan atau melok-melok apa yang dilakukan oleh kalangan Yahudi. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya memang ada syariat lain yang sama di antara kaum Yahudi dan sebelum Islam. Misalnya adalah syariat menyembah atau beribadah sholat ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi sebelum Nabi ini hijrah ke Madinah, Nabi melaksanakan sholat itu menghadap ke utara untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Sehingga disitulah kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah selama 16 bulan lamanya, Nabi mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kiblat khusus untuk beliau dan umatnya, sebagaimana Allah firmankan misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Aku telah melihat engkau Muhammad selama ini minta kepadaku, berdoa agar engkau memiliki berpindah ketika sholat menghadap ke kiblat yang engkau kehendaki, yang kau inginkan. Maka saat ini, sekarang ini, yaitu saat bulan Sya'ban pada tahun atau pada bulan yang ke-16 atau 1,5 tahun lebih ya, Nabi sudah ada di Madinah, diperintahkan oleh Allah, sekarang ini maka pindahlah engkau kiblatmu ketika melaksanakan sholat, yaitu ke Masjidil Haram. Orang-orang Yahudi sudah terbiasa melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Sehingga dari sinilah maka
Tidak salah kalau kemudian sebagian orang itu menganggap bahwa hadis Ibnu Abbas menjadi dasar bagi pendapat yang mengatakan bahwa puasa Asyura itu adalah bagian dari kebiasaan sunnahnya orang-orang Yahudi. Tapi yang menjadi penting bagi kita umat Islam adalah kenapa kemudian ada puasa Tasu'a, dan kenapa kemudian ada perpindahan kiblat. Ini yang menarik adalah pendapatnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau mengatakan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Masjidil Haram itu bukan sekedar pindah arah ketika sholat, tapi itu sebenarnya adalah keinginan kuat dari Rasulullah untuk tidak sama dan menyamakan apa yang menjadi sunnah beliau agama Islam ini dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi. Jadi ada visi yang diinginkan oleh Nabi supaya umat ini berbeda dan membedakan dirinya dalam hal ibadah dan kebiasaan hidupnya supaya tidak sama dan meniru kalangan Yahudi. Sehingga itulah kenapa Nabi selama 16 bulan terus berdoa sama Allah. Dari mana pendapat ini muncul? Dari setiap sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir setiap kali membaca surat Al-Fatihah itu kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ini jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ini kalau mengacu kepada An-Nisa 169 di sana adalah may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu, maka dalam surat Nisa 69 di sana dikatakan yaitu jalannya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Di antara mereka itu adalah minan nabiyyin, yaitu jalannya para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, yang jujur, ya, wasyuhada, jalannya para syuhada, wassolihin, serta jalannya orang-orang yang soleh. Mereka keempat golongan inilah yang memiliki pertemanan terbaik yang nanti akan sampai bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kita meminta kepada Allah setiap kali sholat dalam sehari 17 kali. Dalam surat Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat di antara para nabi, para syuhada, orang-orang yang siddiq dan orang yang soleh. Jalan mereka lah yang kita mohon kepada Allah setiap kali sholat, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang Kau murkai. Lalu ketika ditanya Nabi oleh para sahabat, siapa jalan orang yang Kau murkai itu?
yang kita tidak boleh mengikutinya, dan kita minta supaya dijauhkan dari jalannya orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa? Nah, di situ oleh Rasulullah jelaskan dalam setiap hadis, mereka adalah al-yahudu wan nasara, yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang yang sesat. Kita minta seperti itu setiap kali sholat. Tapi ketika kita sholat selama 16 bulan lamanya, kok kita menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa? Itulah yang tidak nyocoki hati Rasulullah. Jadi enggak mantap. Setiap sholat minta supaya dijauhkan dari jalannya orang-orang yang Allah murkai, Yahudi, dan orang-orang yang sesat, ya, kaum Yahudi dan Nasara. Lalu ketika kita sholat, justru kita menghadap kiblatnya orang-orang Yahudi. Sehingga disitulah kenapa ayat itu mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama, ya Muhammad, aku telah melihat engkau benar-benar selalu meminta kepadaku, menghadapkan wajah ke langit, mohon supaya diberi jalan ibadah, tempat tempat kiblat sendiri ketika sholat itu. Maka sekarang aku izinkan, falal nuwalliyannaka qiblatan tardoha. Ya Allah katakan tardoha. Maka sekarang kau hadapkan wajahmu ke arah kiblat di mana engkau ridho, yang engkau inginkan, yang kau mau, ya, sampai seperti itu. Kiblatan tardoha, kiblat yang kau inginkan. Nah, ini menurut Ibnu Hajar, inilah alasan kenapa Nabi minta kepada Allah supaya terbedakan dan membedakan antara visi, manhaj, syariat, jalan, kebiasaan kaum muslimin dengan kaum ahlul kitab, Yahudi wan Nasara. Itu pula sebabnya maka di dalam puasa Asyura yang juga diikuti dengan puasa Tasu'a, itu salah satu alasannya adalah supaya terbedakan antara ini mengikuti kebiasaannya Yahudi dengan tradisi atau sunnah sendiri. Secara spesifik, puasa Tasu'a itu misalnya disebutkan pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas pula, yang bunyinya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqula hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada hari Asyura, wa amara bisyamihi, dan memerintahkan pada para sahabatnya untuk ikut puasa pula. Qalu, para sahabat itu berkata, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimahul yahudu wan nasara. Ya Rasulullah, tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, yang dimuliakan, diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul kemudian mengatakan, fa idza kana al-'amu amul muqbilu, kalau ada tahun yang akan datang, tahun depan, insyaallah sumnal yaumat tasi'ah, maka insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9, puasa Tasu'a. Qala,
Kemudian dikatakan falamma ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun depan itu pun tidak kunjung tiba sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu belum sempat melaksanakan puasa Tasu'a sampai beliaunya itu meninggal dunia. Nah, dari sinilah maka ada sebagian yang mengambil dasar qaul Nabi ini sebagai sunnah melaksanakan puasa Tasu'a. Maka 2 hari puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Kalau ini adalah hadis secara spesifik dijadikan dasar melaksanakan puasa Asyura sebagai qaul Nabi, ya bisa dilaksanakan puasa Tasu'a itu. Dan sekaligus dengan melaksanakan puasa Tasu'a itu bisa membedakan antara puasa Tasu'a dan Asyura yang dilakukan oleh umat Islam dengan hanya puasa Asyura yang dilaksanakan oleh kalangan Yahudi dan Nasara.